sidang Majelis Pertimbangan DPTGR hari ini, Kamis tanggal 8 bulan April tahun 2010, saya buka dengan resmi dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya disampaikan bahwa sidang satu kasus tahun 2005, dua kasus tahun 2006, satu kasus tahun 2007, dan tiga kasus 2009. Untuk itu, pada sekretaris yang juga merangkap sebagai notulen dalam persidangan ini, kami persilakan untuk memanggil para tertuntut. Yang pertama, mengakui bahwa ada penyimpangan. Nah, kalau ini hari ini kami tanyakan kembali, apakah saudara melunasi secara tunai atau perlu waktu yang tidak terlalu lama, maksimal pekan depan atau tanggal yang sudah harus disepakati pada hari ini. Itu yang perlu kami minta. Terima kasih untuk melunasi yang maksudnya pada saat ini kami minta waktu. Ya, tapi tanggal Anda harus sudah tentukan. Kalau tidak, karena ini sudah 3 kali, ya, maka Majelis DPTGR akan menyerahkan, mengalihkan proses ini bukan lagi kepada proses lewat Majelis DPTGR, tapi kepada aparat yang berwenang. Nah, itu yang perlu. Sehingga Majelis DPTGR ini memaksimalkan. Sehingga itu perlu ketetapan waktu kapan benar melunasi. Besar perwakilan Provinsi Gorontalo atas nama Ahli Masih SE, jabatan sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari 2004-2009, jabatan sekarang Proyek Ministerium Kabupaten Gorontalo, jumlah kerugian 69.710, mulai kejadian biaya penunjang kegiatan tahun anggaran 2005 sebesar Rp820.000, tunjangan komunikasi dan operasional tahun anggaran 2006 Rp64.260.000, biaya perjalanan dinas tahun 2007 Rp2.300.000, kelebihan biaya perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2009 sebesar Rp2.300.000. Sesuai alasan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan pegawai dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa tunjangan kesehatan, pengobatan, perjalanan waktu, pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan di pemerintah daerah. 2. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengolahan pertanggungjawaban keuangan daerah pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengorbanan itu harus memiliki bukti yang lengkap dan sah sebagai hak yang diperoleh oleh pihak yang menang. Bukti luas adalah kwitansi faktur surat penerimaan barang. C. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dalam melakukan tindakan yang menggunakan beban APBD jika dana untuk pengelolaan tersebut tidak tersedia dan tidak cukup tersedia. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 1 dari 3211 SD tanggal 29 Desember 2003 tentang pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan pimpinan DPRD menggunakan pembayaran biaya jasa serta tunjangan pemeliharaan kesehatan secara tunai dan pembayaran biaya operasional sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD. Selain pimpinan kegiatan mengangkas melakukan pembayaran secara tunai yang tidak sesuai dengan bukti yang berlaku. Tindakan tuntutan yang sekarang dilakukan saudara telah menyetor sampai dengan bulan Desember tahun 2009 sebesar Rp14.450.000,
sehingga tunggakan sampai dengan saat ini tersisa Rp55.260.000. Yang bersangkutan hingga sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum pernah menyetor atas sisa yang ada, maka diperintahkan untuk segera menyetor tunggakan tersebut selama hari ini atau waktu yang akan ditentukan oleh DPR. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang majelis pertimbangan DPR hari Kamis 4 April 2010. Dan majelis pertimbangan DPR bersama pada sidang sudah ditandatangani. Apakah saudara mengerti dan mengetahui atas isi tuntutan yang dibacakan tadi? Ya. Silakan. Mungkin dari kami, Pak. Nama ini yang ditemukan sebagai pengguna ataupun pelaksana daripada pemanfaatan anggaran yang ada di sana. Apakah secara administrasi diselesaikan secara langsung atau itu menjadi tanggung jawab pihak lawan, tapi atas nama jelas di sana. Nah inilah persoalan mau cross check data itu dengan pihak lawan. Nah, kami secara legalitas sudah lakukan itu lewat pemeriksaan di sekretariat DPRD. Persoalan yang internal saudara tertuntut dengan pihak lawan, saya kira ini adalah hak Bapak untuk melakukan cross check di sana. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Dan mungkin kalau ada tambahan penjelasan persoalan kerugian negara khususnya kesehatan dan kegiatan perjalanan dinas dan sebagainya secara pribadi kami ada niatan untuk berkoordinasi. Cuma persoalan TKI saya kira ini persoalannya nasional yang sungguh sangat menyeramkan. Di provinsi saja ada beberapa daerah yang sudah mencairkan TKI, tapi justru kabupaten yang dari rumah. Kota Madia begitu, Buah Lemo seperti itu. Kita di kabupaten jadi teman sementara daerah ini. Persoalan TKI, saya kira kebetulan ada di tangan kami surat edaran Mendagri tanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani Pak Menteri Margianto. Ini masih dalam proses. Dan pada kalimat terakhir itu bahwa yang ada kaitan dengan TKI dan biaya operasional itu yang pada surat Mendagri nomor 700 itu dilimpahkan kepada penegak hukum. Kemudian dalam surat Mendagri nomor 555 ini dinyatakan tidak berlaku. Dari persoalan TKI kami sambil menunggu proses yang sementara dibahas di tingkat pusat. Cuma khusus untuk yang lainnya, ini secara pribadi kami akan bersedia melunasinya, tetapi kami belum dapat menentukan kapan. Ya, kalau ada bukti-bukti kami perlukan, ini sebagai kami untuk melakukan pelaporan kembali kepada BPK yang memantau penyelesaian dan pada semua tindakan ataupun temuan-temuan ini. Saya kira demikian, dan kepada saudara Bapak Labuan, terima kasih sudah mengundang majelis sekretariat.
itu bisa diserahkan kepada majelis sebagai bukti. Terima kasih, sidang ditutup. Ada untuk Pak Abdullah Pakai, saya majelis pertimbangan mempertimbangkan dari sisi kesehatan. Untuk itu kalau bisa dipulangkan ya. Sidang majelis DPR pada hari ini dibuka dan terbuka umum dengan menghadirkan beberapa tutup yang secara kolektif kami sudah ambil kebijakan untuk menghadirkan agar supaya bisa efisien, efektif, karena setelah kami pelajari bahwa substansi daripada tuntutan ataupun temuan ini adalah bersama dengan mengundang beberapa anggota atau mantan anggota DPR yang sebelumnya. Tidak pakai juru bicara ini, tetapi kami akan bacakan sebagaimana yang sudah kami terima dari aparat pemeriksa. Dalam hal ini setelah kami sidang dibuka dan pada sekretaris silakan membacakan tuntutan kepada beberapa peserta sidang majelis ketiga pada yang hari ini. Silakan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Majelis Pertimbangan DPR surat tuntutan nomor 4 dan seterusnya. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perubahan dan Tuntutan Ganti Rugi dan dengan memperhatikan pendapat anggota dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk atas nama Bapak Luhur Bertau dan seterusnya, jumlah kerugian nanti disampaikan secara keseluruhan atas uraian kejadian tentang pemeliharaan kesehatan TKI biaya penunjang kegiatan. Sebab alasan hal ini dikarenakan karena peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang pembukaan protokoler keuangan pimpinan anggota perwakilan daerah. Kedua, PP nomor 105 tentang pengelolaan dan pertahanan keuangan daerah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, dan mewakili Pak Yusuf, saya kira ada rinciannya. Nah, kalau belum dibacakan secara satu persatu bisa juga, tapi kalaupun di cross check secara rata bisa dilihat, kami juga mempersilakan. Saya kira demikian dari kami. Mungkin masih ada tambahan, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu ada majelis yang saya pertama saya secara pribadi ucapkan terima kasih atas langkah yang diambil oleh pemerintah daerah yang mempunyai menjaga stabilitas daripada pengelolaan keuangan daerah. Ya, saya sendiri hari ini merasa bangga, dan kalau saya jadi bupati saya akan mengadopsi cara. Insyaallah. Saya kira bahwa ini telah disampaikan oleh Bapak Yusno, ada benarnya. Kalau saya secara pribadi bahwa memang benar saya telah menandatangani 2 surat pernyataan siap membayar, tapi itu TGR tentang perjalanan dinas dan kesehatan kalau tidak salah. Itu diberikan waktu sampai kepala daerah untuk segera membayarkan. Kami
kami tidak serta-merta, masih melakukan lagi perubahan anggaran. Kita membuat lagi peraturan daerah, kemudian menunggu lagi surat keputusan bupati. Sehingga secara hukum jikalau ini kami dianggap salah, yang ditangkap Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Dalam Negeri. Kami tidak pernah meminta ini. Kemudian dikatakan PP 21 menganulir. Saya kaget bahwa ada peraturan yang bakalan turun kemudian dia berlaku surut kepada aturan yang sebelumnya. Alhamdulillah ada surat edaran menteri yang sangat jelas kita semuanya pegang, karena sebelum berakhir masa jabatan kita lakukan rapat fraksi pimpinan waktu itu di DPR, dan oleh pimpinan Dewan menyerahkan surat ini, bahwa surat edaran menteri ini ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia, bupati dan seterusnya, untuk tidak lagi menganggap bahwa ini merupakan hutang daripada anggota DPR yang menerima. Karena saya tahu memang ini menjadi satu masalah kontradiktif. Karena itulah yang mungkin menurut saya ini perlu mungkin ada kajian. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah karena saya tahu bahwa Pemda Kabupaten Gorontalo hanya menjalankan sebagaimana rekomendasi BPK. Dan saya kira ini sekali lagi saya katakan untuk menjaga akuntabilitas daripada pengelolaan keuangan daerah. Jadi saya kira untuk saya pribadi ada 2 SKTJM yang saya tanda tangani itu mutlak. Saya tidak ingat angkanya lagi waktu itu. Ada TGR perjalanan yang karena tiket pakai orang lain penama dan itu memang tidak dibolehkan. Saya sadar karena itu menjadi ketentuan, menjadi standar pemeriksaan BPK, dan memang ada kekeliruan-kekeliruan. Saya kira memang ini wajib untuk saya mengembalikannya. Jadi kepada ketua dan majelis, saya kira bahwa hanya satu yang saya ingin minta untuk dipertimbangkan tentang surat menteri ini terhadap, karena saya sendiri sudah mengurangi juga sebenarnya waktu itu untuk dana TKI, tapi dengan keluarnya ini maka dengan sendirinya kami menghentikan. Bahkan ada yang sudah melunasi, dia menyesal, aduh kalau saya tahu mau keluar ini saya tidak bayar gitu. Tapi kan ya sudah begitu. Memang bangsa kita ini kan bangsa eksperimen. Tiap hari keluar aturan baru yang bikin bingung kita orang di kabupaten kota. Banyak aturan yang timpang tindih. Saya sangat menyadari itu. Mudah-mudahan kita mulai tahun ini yang di pusat jangan lagi main-main keluarkan aturan yang tidak akurat sehingga bisa menimbulkan permasalahan di daerah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada ketua dan para majelis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kepada TKI tadi. Ada tambahan sedikit saja, Pak Ketua Majelis. Mungkin terlupakan teman. Ini kan kita menunggu perubahan PP 21, Pak, kalau sesuai dengan surat ini. Nah, nanti andai kata nanti dalam PP 21, perubahan PP 21 itu dikatakan bahwa itu tidak dikatakan tidak harus mengembalikan atau kami dibebaskan dari segala tuntutan. Berarti apa yang kami telah setor Pak itu kebetulan dari BK, apa yang telah kami setor, kalau logikanya harus dikembalikan kepada kami, Pak. Harus dikembalikan. Karena ada asas hukum, Pak. Mohon maaf, Pak. Hukum ini tiada hukuman tanpa kesalahan. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Kami tidak pernah merelek meminta dibayarkan TKI kepada kami. Yang salah, kalau menurut kami logikanya yang salah adalah yang mengeluarkan PP itu, seperti kata Pak Sehat. Kemudian juga salah Pak Bupati mengeluarkan perda, bahkan perbuknya membayarkan itu, termasuk yang berbayar membayarkan uang itu pada kami. Karena kami, logikanya kami tidak salah, tidak pernah meminta, tidak pernah berengek kepada Pak SBY, Pak Bupati berikan kami uang. Ini logika, Pak. Mohon maaf, saya tidak mengajari Bapak, tetapi kita
menggunakan logika. Dan saya kira dulu pada waktu Menseknek Pak bukan sebelumnya Pak yang orang Sumatera Yusuf itu sudah pernah mengatakan sebetulnya ini bukan kesalahan mereka, yang salah adalah yang mengeluarkan aturan dan siapa yang membayarkan uang itu. Itulah intinya Pak. Andai kata nanti PP 21 dirubah tidak berlaku, maka bagaimana dengan nasib uang yang kami sudah stok? Kami orang kecil apalagi kami yang sudah purna di Iwan ini itu ya betul juga. Terima kasih Pak. Ya, memang menarik ini. Surat edaran ini setelah ini akan dikaji oleh BPK ya. Karena ada 3 poin ini. Kalau poin yang pertama itu sedang melakukan mapping, berarti ada pemetaan. Berarti masih ada substansi yang belum hilang. Kalau substansi yang ketiga kan terkait belum juga melunasi, ini kan masih dalam batas ya, hanya waktu. Tapi substansi ini belum mengena ya. Nah, kita sepakat ini sehingga itu kami serahkan daripada kita berpolemik dengan 3 poin ini yang masing-masing juga kita tidak bisa merekomendasikan ke BPK. Pakailah ini. Ya, tidak bisa. Kemudian soal kesalahan ini, saya kira memang publik ini aneh, ya. Kebijakan yang sudah benar, ya, dan sudah dilaksanakan kok malah menuai. Yang namanya satu kebijakan tidak bisa lagi dimasuki oleh ranah, tapi di Republik ini masih bisa. Sehingga itu ada kebijakan dan kebijaksanaan. Nah, saya kira kebijaksanaan adalah di mana kita menerima. Tapi kalau kebijakan, ya kita mengeluarkan surat. Tapi ketika sudah menerima, itulah kebijaksanaan. Nah, makanya kan anak kecil saya tidak minta mandi, tapi orang tuanya kasih mandi. Siapa yang bisa makan? Ya kan? Nah, saya kira inilah logika juga. Ya, kalau kita menarik, apakah kebijakan yang dulu-dulu ini sudah benar, orang mengatakan sudah benar, tapi sekarang mulai hukum. Nah itulah. Tapi saya kira persoalannya ini kami melihat ada titik terang. Persoalan yang kedua, apakah dikembalikan kembali? Saya tidak memerintahkan Bapak Ibu minta setoran, bukti setor bahwa Yusuf Uno yang menyetor ini, bukan Rita Margareta Rantum. Tapi kalau andai kata Rita Margareta Rantum, maka dikembalikan kepada Rita Margareta Rantum. Ini yang baru. Apakah benar yang sudah mengembalikan 15 juta atau 7 juta setengah itu pun dari saya? Nah ini juga harus. Ketika ini PP 21 ya bisa dirubah, nah, itu yang mungkin persoalan yang diharapkan Pak Asekat, mana bukti bahwa masing-masing sudah menerima. Kalau kita lagi ya, jadi masalah internal lagi ya. Ini saya setor tanpa sebut apa, tapi saya pakai Bapak punya nama. Nah, jadi saya kira aku juga sependapat dengan Pak Yusuf ya, kita semua mengambil kebijakan dan kita juga harus berlaku adil dan proporsional dalam hal apa yang menjadi rekomendasi BPK. Kira demikian dan yang terakhir dari tertuntut